Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kusdianto Setiawan Civil Ekonom PSD, kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ferry Nomo Cahyono, mahasiswa MMUGM Kampus Jakarta Angkatan 37. Perkenankan, hari ini saya mempresentasikan hasil penelitian tesis yang berjudul Analisis Dampak Transformasi Digital terhadap Kinerja Perusahaan. Studi kasus di PT Bank Sentral Asia, TBK. Penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama pendahuluan, kemudian literatur review, metode penelitian, analisis, dan pembahasan. Yang terakhir adalah simpulan. Yang melatar belakangi penelitian ini, jika kita melihat BCA, Bank Sentral Asia, sebagai bank swasta nasional terbesar di Indonesia saat ini, memiliki perkembangan aset yang cukup signifikan dari sekitar 280 miliar pada tahun 2009 menjadi 1 triliun pada tahun 2020. Perkembangan aset ini didukung oleh peningkatan dana pihak ketiga BCA yang juga cukup signifikan. Dan jika kita melihat data di sini, KASA, current account saving account, yang terdiri dari dua akun yaitu giro dan tabungan, mendominasi jumlah DPK. 2/3 dari DPK BCA merupakan KASA. Artinya di sini BCA memiliki keunggulan kompetitif sebagai bank yang memiliki sumber dana murah. Dana murah di BCA tinggi didukung karena transaksi nasabah di BCA cukup tinggi. Hampir semua pelaku bisnis di Indonesia, kalau kita bisa lihat, mereka menggunakan BCA sebagai bank untuk bertransaksi. Sarana transaksi di BCA untuk nasabah yang memiliki kebutuhan terkait dengan uang tunai, baik itu tarikan maupun setoran, bisa mengunjungi ke kantor cabang atau juga ke mesin-mesin ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, bagi nasabah yang memiliki transaksi untuk kebutuhan dimanapun dan kapanpun, tapi tidak membutuhkan uang tunai, bisa menggunakan layanan digital channel, yaitu e-banking dan m-banking. Dan dari data yang tersaji di bawah ini, kita bisa melihat bahwa di sini, kalau dilihat dari 2009 sampai dengan 2019, data transaksi di kantor cabang yang warna orange ini memang mendominasi dari seluruh transaksi. Namun, transaksi digital bertumbuh sekian pesat. Dan pada tahun 2020, kebetulan di sini juga terjadi pandemi COVID, volume transaksi melalui digital telah melampaui transaksi di kantor cabang. Ini yang perlu kita amati lebih lanjut. Bank sebagai bank atau BCA atau bank di sini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai financial intermediary, yaitu sebagai penyalur dana simpanan masyarakat kemudian diteruskan sebagai pinjaman, dan juga sebagai penyedia layanan jasa keuangan. BCA saat ini sebagai bank transaksional memiliki keunggulan kompetitif, yaitu BCA memiliki sarana digital untuk transaksi yang sudah unggul. Untuk membangun internet banking yaitu Klik BCA dan mobile banking yaitu MBCA dengan fitur demikian lengkap tidak memerlukan waktu yang tidak singkat dan tidak murah. Untuk itu tidak banyak bank, apalagi mungkin bank-bank yang kapasitasnya lebih kecil dibandingkan BCA, tidak memiliki sarana layanan digital sekelas BCA. Dari perubahan pergeseran transaksi nasabah yang lebih condong ke digital, ini adalah hal yang perlu diamati lebih lanjut. Apakah ini akan berpengaruh terhadap komposisi pendapatan BCA ke depannya? Atau mungkin sebaliknya, pendapatan BCA yang bertumbuh sejauh ini apakah mempengaruhi tingginya transaksi digital sehingga yang terjadi pada saat ini? Untuk itu, penelitian ini berlandaskan dari pertanyaan penelitian, bagaimana hubungan antara transaksi produk layanan digital terhadap kinerja bank sebagai financial intermediary, yaitu menghasilkan interest based income, dan bank sebagai penyedia financial services, yaitu fee based income. Saat ini BCA sedang bertransformasi. Lebih banyak produk yang dibangun untuk menyediakan layanan keuangan bagi nasabah. Artinya, BCA yang dulu cenderung fokus sebagai financial intermediary, yaitu untuk mengejar pendapatan dari interest base, saat ini membuka membuka layanan lebih luas lagi sebagai penyedia layanan keuangan sehingga untuk memperbesar pendapatan dari fee based income. Gitu. Nah, kita melihat transformasi digital ini terutama karena tingginya transaksi digital terhadap kinerja
BCA, di mana kinerja BCA kita ukur dari operating profit dan nanti ada kaitannya dengan transaksi kredit. Untuk itu dari pertanyaan penelitian ini kita lihat tujuan penelitiannya mengetahui hubungan antara transaksi produk digital yang tercermin dalam variabel transaksi internet banking dan mobile banking terhadap kinerja BCA. Kinerja BCA tadi saya sampaikan sekilas, yaitu diukur menggunakan variabel operating profit dan volume kredit. Kenapa volume kredit juga diukur? Karena dalam penelitian ini juga ingin melihat apakah transaksi digital internet banking dan mobile banking yang tinggi saat ini lebih didominasi oleh debitur BCA atau nasabah secara keseluruhan, atau apakah dengan tingginya transaksi digital di BCA menjadi salah satu penyebab tingginya atau meningkatnya debitur di BCA. Karena kalau kita melihat volume kredit atau yang di volume kredit yang diberikan kepada nasabah itu adalah menghasilkan interest based income, sedangkan untuk transaksi digital lebih kepada layanan dan menghasilkan fee based income. Begitu. Nah, untuk yang kedua, mengetahui pengaruh dari perubahan transaksi internet maupun mobile banking terhadap operating profit itu sendiri. Kemudian yang ketiga, sebaliknya, mengetahui pengaruh operating profit terhadap pertumbuhan transaksi internet maupun mobile banking. Seperti disampaikan di awal, apakah fasilitas transaksi internet dan mobile banking ini sudah dibangun dari sedemikian kapan tahu, karena perolehan pendapatan BCA yang cukup tinggi. Kemudian keempat, mengetahui pengaruh dari perubahan transaksi internet banking maupun mobile banking terhadap volume kredit. Yang terakhir adalah mengetahui pengaruh volume kredit terhadap operating profit dengan kondisi adanya pengaruh dari pertumbuhan transaksi digital. Baik, manfaatnya bagi BCA secara praktis untuk membantu BCA menganalisa kebutuhan apa sih yang paling sesuai untuk masyarakat sehingga bisa membuat nasabah BCA baik yang sudah ada semakin loyal dan memperluas pasar lebih luas lagi. Kemudian bagi akademis mungkin ini sebagai landasan berpikir baru nih terkait dengan penelitian terkait dengan perkembangan perbankan digital. Untuk teori yang digunakan oleh peneliti mungkin terkait dengan perkembangan perbankan digital sendiri ada Lipton, kemudian di sini pengaruh perbankan digital. Scott pada tahun 2017 pernah meneliti implementasi SWIFT pada bank di Amerika dan di Eropa. SWIFT ini merupakan salah satu teknologi komunikasi untuk transaksi bank-bank di dunia, dan di sini hasilnya adalah penerapan teknologi SWIFT itu baru terasa pada profitabilitas setidaknya selama membutuhkan waktu sekitar 10 tahun. Kemudian ada penelitian lain yang terkait dengan perbankan digital. Ini kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini, transaksi digital terkait dengan mempengaruhi profitabilitas dan pertumbuhan volume kredit, begitu juga sebaliknya, dan pertumbuhan kredit, bagaimana sih pengaruhnya terhadap profitabilitas bank dalam kaitannya dengan adanya pertumbuhan transaksi digital. Metode penelitian yang digunakan karena penelitian ini masih bersifat eksploratif karena mengangkat fenomena yang permasalahannya belum dapat didefinisikan dengan pasti. Kemudian data yang digunakan data sekunder diambil dari situs resminya BCA dan juga dari Bank Indonesia. Teknik pengumpulan datanya kepustakaan dan pengumpulan data sekunder, kemudian pengolahan datanya menggunakan FV10 dan metodenya vector error correction model. Kenapa VCM digunakan? Karena VCM ini mampu memperlakukan semua variabel. Di sini nanti ada 5 variabel, yaitu transaksi internet banking, transaksi mobile banking, operating profit, volume kredit, dan menambahkan faktor inflasi. Karena data yang diambil dari secara kuartal, metode 3 bulanan dari 2009 sampai dengan akhir 2020. Kuartal 1 2009 sampai dengan kuartal 4 2020. Kemudian teknik analisis datanya, penentuan modelnya dulu, kemudian penentuan lag optimal, uji kontegrasi, uji autokorelasi, uji normalitas, heteroskedastisitas, dan terakhir kausalitas Kringle. Baik, ini modelnya, Bapak Ibu, ada 5 variabel. Nah, ini datanya, data operating profit selama kuartal dari kuartal pertama 2009 sampai dengan kuartal 4 2020. Ini kurang kelihatan, cuman data ini sudah dirubah dalam bentuk LEN karena untuk memudahkan dalam proses penelitian, sehingga di sini variabelnya adalah LEN OPR. Ini transaksi internet banking selama kuartal, LEN INT,
ini transaksi mobile banking selama kuartal, LEN MBB, ini volume kredit selama kuartal, LEN KRD, dan ada satu lagi LEN inflasi. Datanya tidak saya cantumkan. Nah, untuk analisis modelnya, pertama adalah uji lag length optimal. Dari EViews direkomendasikan lag optimal pada lag 1. Kemudian dari uji kointegrasi, di sini dinyatakan bahwa dapat dikatakan bahwa model ini memiliki hubungan jangka panjang. Kemudian dari hasil co-integrating equation, di sini diperoleh data sebagai berikut. Hasilnya adalah LEN variable operating profit atau LEN OPR leg 1 memiliki co-integrating equation 1. Artinya adalah variable operating profit adalah variable dependent sehingga mempunyai pengaruh pada variabel itu sendiri. Nilai estimated parameter untuk co-integrating equation pada setiap persamaan VCM merupakan perkalian antara co-integrating factor dengan adjustment coefficient. Kemudian kalau kita lihat variabel mobile banking LEN MBB leg 1 di sini memiliki T statistik lebih kecil dibandingkan T-table. Artinya variabel mobile banking tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel operating profit. Sedangkan variabel internet banking LEN INT leg 1 memiliki T statistik lebih tinggi dari T-table. Artinya berpengaruh secara signifikan terhadap operating profit dengan koefisien sebesar 3,517. Artinya setiap perubahan satu satuan internet banking maka meningkatkan operating profit sebesar 3,517 positif. Nah, sedangkan variabel volume kredit LEN KRD leg 1 juga signifikan karena T statistiknya lebih besar dibandingkan table, tapi memiliki koefisien minus 4,631. Artinya setiap peningkatan satu satuan kredit akan menurunkan operating profit sebesar 4,631. Ini menjadi perhatian sendiri karena sejauh ini yang kita tahu bahwa pendapatan kredit merupakan penyumbang terbesar operating profit. Sedangkan di sini malah berpengaruh secara negatif. Kemudian untuk inflasi juga berpengaruh secara signifikan terhadap operating profit secara negatif minus 0,575. Baik, untuk selanjutnya berikut ini tabel estimasi VECM-nya. Pada tabel ini menunjukkan bahwa co-integrating equation yang berisi lag variabel LEN OPR, LEN MBB, LEN internet banking, LEN INT, LEN KRD, dan LEN INF at level dapat menjelaskan perubahan KRD dan INF jangka panjang. Perubahan delta OPR pada triwulan sebelumnya atau leg 1 tidak dapat menjelaskan perubahan OPR, MBB, INT, KRD maupun INF. Sedangkan perubahan LEN MBB pada leg 1 mampu menjelaskan perubahan MBB, INT, dan KRD pada leg 1. Perubahan LEN INT pada leg 1 mampu menjelaskan perubahan LEN KRD, sedangkan perubahan LEN KRD leg 1 mampu menjelaskan LEN OPR saja, dan inflasi tidak mampu menjelaskan apapun. Ini hasilnya. Kemudian kita lakukan uji stasioneritas pada residual data dan hasilnya residual sudah stasioner sehingga jika dapat dinyatakan bahwa sudah tepat menggunakan VECM. Autokorelasi juga tidak ditemukan. Normalitas dan data ini terbebas dari masalah normalitas. Heteroskedatis juga penelitian ini dikatakan stabil. Untuk uji kausalitas Granger, di sini ada 4 ditemukan bahwa hubungannya adalah unidirectional atau hubungan satu arah. LNBP berpengaruh pada OPR, INT pada OPR, namun tidak sebaliknya. Namun ditemukan 6 yang memiliki hubungan independence atau hubungan saling mempengaruhi. Untuk pembahasannya, transaksi internet banking pada periode T-1 berpengaruh signifikan terhadap perubahan operating pada periode T dengan pengaruh positif, namun tidak mampu menjelaskan perubahan operating profit pada periode T. Transaksi mobile banking pada periode T-1 berpengaruh signifikan terhadap perubahan
operating profit pada periode T dan tidak mampu menjelaskan perubahan delta operating profit pada periode T. Di sini ditemukan perbedaan pengaruh antara internet banking dengan mobile banking terhadap operating profit. Internet banking berpengaruh signifikan sementara mobile banking tidak. Hal ini menurut penulis karena perbedaan pertama fungsi, fitur, dan limit transaksi yang dapat dilakukan di internet banking dengan di mobile banking. Di internet banking, limit transaksi bisa sampai dengan 500 juta. Sedangkan transaksi mobile banking hanya sampai dengan 100 juta. Penggunaan internet banking juga dapat dilakukan oleh nasabah bisnis, dengan mobile banking hanya dilakukan oleh nasabah perorangan. Transaksi operating profit tidak dapat menjelaskan internet banking dan mobile banking karena penelitian ini hanya periode jangka pendek, sedangkan tadi sesuai penelitian sebelumnya, pengaruh operating profit terhadap transaksi digital itu pengaruhnya dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Kemudian, perubahan volume kredit pada periode T-1 berpengaruh secara signifikan terhadap operating profit periode T dan mampu menjelaskan perubahan delta operating profit pada periode T, namun secara negatif tadi dari hasil quantitative evaluation. Sedangkan yang kedua, perubahan transaksi internet banking dan mobile banking pada periode T-1 dapat menjelaskan perubahan volume kredit periode T. Namun perubahan volume kredit pada T-1 tidak dapat menjelaskan perubahan transaksi internet banking dan mobile banking pada periode T. Untuk yang pertama dulu, menurut penulis hal ini terjadi karena memang saat ini pendapatan dari volume kredit masih menjadi penyumbang terbesar dari keuntungan atau laba BCA. Namun ketika kita kaitkan dengan adanya transaksi internet banking maupun mobile banking, tingkat efisiensi perolehan pendapatan interest base menjadi kurang menarik karena ada risiko yang tersembunyi dari pengucuran kredit, terutama kredit macet, sehingga sedangkan dari transaksi internet dan mobile banking atau BCA sebagai financial services tidak ada risiko tersebut. Nah, kesimpulannya, pendapatan dari bunga memang masih menjadi penyumbang terbesar keuntungan BCA. Namun tingkat efisiensi dari pendapatan komisi, terutama dari transaksi internet banking, lebih tinggi daripada pendapatan bunga. Kemudian yang kedua, BCA mempunyai potensi besar untuk dapat meningkatkan keuntungan dari fee-based income dengan tetap menjaga tingkat efisiensi dalam mencari interest based income. Transaksi internet banking memberikan kontribusi lebih besar terhadap fee-based income dari sisi transaksi secara digital karena tingkat kelengkapan fitur dan limit transaksi yang lebih besar. Fitur pada mobile banking dan internet banking terindikasi menjadi salah satu fasilitas yang dapat memuaskan nasabah serta debitur BCA sehingga nasabah serta debitur menjadi lebih setia kepada BCA. Implikasinya, BCA diharapkan dapat terus meningkatkan efisiensi dalam proses pemberian kredit dari proses analisa pengajuan, pemantauan maupun penyelesaian kredit bermasalah. BCA diharapkan dapat menjaga konsistensi dan meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisa calon debitur untuk menghindari munculnya kredit bermasalah di kemudian hari. BCA diharapkan dapat meningkatkan jenis pelayanan transaksi melalui sarana digital yaitu Klik dan MBCA, baik dari jenis maupun limit transaksi, dan dengan semakin maju teknologi dalam bidang pembayaran digital, BCA diharapkan juga dapat meningkatkan aspek keamanan dari adanya ancaman cybercrime. Mungkin itu presentasi dari kami, kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.